Om Swastiastu. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian pemula. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike, SEAK MSI, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. Saya sendiri, Loputu Sulastrini, NIM 20291411023, mengangkat judul model penyusunan analisis standar belanja atau ASB dalam menunjang proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan biaya pelatihan pada Koperasi Pegawai Swadharma Denpasar. Adapun latar belakang dari penelitian saya, yaitu di mana koperasi sendiri adalah merupakan lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan itu relatif homogen berhimpun untuk salah satunya meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Nah, dengan kata lain, koperasi itu adalah merupakan bentuk usaha di mana bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi, di mana koperasi juga adalah punya asas berlandaskan atas asas kekeluargaan, sehingga dalam melakukan kegiatan koperasi itu mengutamakan kesejahteraan anggota itu sendiri. Nah, di sini selain itu juga koperasi juga memiliki peranan dalam mengembangkan seluruh potensi serta kemampuan para anggota dan masyarakat umum. Nah, di dalam perjalanan adapun koperasi-koperasi yang tutup. Hal tersebut penyebabnya mayoritas adalah faktor persaingan dan mismanagement di dalam internal. Jadi manajemen yang sehat dan permodalan yang kuat itu akan membuat koperasi bertahan. Sebab kehadiran koperasi itu erat kaitannya dengan kemajuan UMKM yang muaranya adalah perekonomian bangsa. Nah, melihat gambaran di atas, maka sumber daya manusia atau SDM menjadi salah satu aspek yang penting dalam manajerial keberlangsungan dari sebuah koperasi itu sendiri. Maka diperlukan pengembangan wawasan, skill, dan kemampuan SDM dalam mengelola koperasi. Perencanaan itu dibutuhkan dalam proses manajerial berupa program-program kerja, salah satunya berupa penyusunan analisis standar biaya atau ASB untuk menjadikan pedoman bagi manajemen koperasi dalam menyusun dokumen kerja. Perencanaan dalam fungsi manajemen itu setelah manajemen menetapkan tujuan, menyusun program serta strategi selanjutnya adalah dalam penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran itu adalah hal yang penting. Kenapa? Karena perlu diperhatikan penyusunan anggaran yang tepat itu akan dapat membawa manfaat bagi suatu organisasi, baik organisasi profit maupun non-profit dalam pengelolaan keuangan yang secara baik. Nah, dari latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul model penyusunan analisis standar belanja atau biaya atau ASB dalam menunjang proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan biaya pelatihan pada Koperasi Pegawai Swadharma Denpasar. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana model penyusunan analisis standar belanja atau biaya atau ASB dalam menunjang proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan biaya pelatihan pada Koperasi Pegawai Swadharma Denpasar. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, tujuannya adalah untuk mengetahui model penyusunan analisis standar belanja dalam menunjang proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan biaya pelatihan pada Koperasi Pegawai Swadharma Denpasar. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan ilmu akuntansi, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi lebih luas mengenai penyusunan model praktek analisis standar belanja atau ASB bagi para peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya, yaitu
terutama dalam penyusunan model analisis standar biaya sebagai model dari sebuah prediksi. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini yaitu variabel bebas X adalah pengendali belanja atau cost driver, variabel terikat Y atau variabel yang dipengaruhi adalah total belanja dari suatu jenis biaya. Dari penelitian ini salah satunya akan didapat suatu persamaan regresi yaitu Y sama dengan A plus BX. Dengan menggunakan pendekatan regresi sederhana atau ordinary least square, di mana A merupakan satuan pengendali belanja tetap atau fixed cost dari jenis kegiatan dan B adalah satuan pengendali belanja variabel atau variable cost. Deskripsi dari operasional variabel. Pengendali belanja atau cost driver adalah faktor-faktor di mana yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari sebuah kegiatan. Nah, faktor ini merupakan beban kerja real dari kegiatan tersebut. Untuk pengendali belanja tetap atau fixed cost merupakan belanja di mana nilainya akan tetap. Satuan pengendali belanja atau variable cost itu merupakan besarnya belanja variabel untuk masing-masing kegiatan dipengaruhi oleh perubahan atau penambahan volume kegiatan. Jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data merupakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan purposive sampling. Dan dokumentasi, di mana teknik pengumpulan datanya digunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data-data dari koperasi. Untuk metode analisis data, dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data regresi sederhana atau ordinary least square. Lanjut ke pembahasan. Tahap pengumpulan data. Dilakukan pengumpulan data tentang rincian kegiatan anggaran pada tahun 2020 dalam jenis kegiatan pelatihan. Nah, adapun tahap penyetaraan kegiatan yaitu diambil dari budget plan koperasi atau biaya operasional koperasi. Adapun model analisis standar belanja atau SB kegiatan pelatihan koperasi yaitu terlihat pada slide. Ada 5 kegiatan. Ini komponen-komponen ini akan digunakan teknik dalam hal ini adalah regresi sederhana. Adapun model analisis standar belanja dalam kegiatan pelatihan koperasi sebagai berikut, di mana didapat X kuadrat itu 81. Nah, harga B itu dihitung dengan rumus menggunakan regresi sederhana dengan metode kuadrat terkecil, di mana B didapat hasil akhirnya 30.041 dan A didapatkan Rp6.888.216,31. Nah, setelah koefisien A dan B itu diketahui, maka ditentukan sebuah formula belanja model analisis standar belanja, yaitu dimasukkan dalam rumus Y sama dengan A plus BX, di mana dalam persamaan ini akan didapat Y sama dengan 6.888.216,31 ditambah 30.020 rupiah,41 pada variabel X, atau dengan kata lain model analisis standar belanja pelatihan itu belanja total sama dengan 6.888.216 rupiah,31 ditambah 30.020 rupiah,41 kali jumlah X peserta hari. Nah, dari hasil perhitungan di atas itu dapat dijabarkan untuk pengendali biaya atau cost drivernya dengan jumlah peserta dan jumlah hari pelatihan. Jadi satuan pengendali belanja tetap itu 6.888.216,31 per kegiatan. Satuan pengendali belanja variabel 30.020,41 per jumlah peserta.
Jadi rumus perhitungan total belanja yaitu belanja tetap ditambah belanja variabel itu didapatkan sama dengan 6.088.216,31 ditambah 30.020 rupiah, 41 kali jumlah peserta kali jumlah hari. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, penyusunan ASB ini adalah dapat memberikan pedoman untuk setiap kegiatan yang sama sehingga memudahkan dalam pengambilan sebuah keputusan di dalam pengalokasian anggaran, ya, sehingga setiap unit atau bagian akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam anggaran. Nah, yang kedua yaitu ASB juga dapat membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan dari setiap anggaran yang diajukan dari masing-masing unit di mana kegiatan yang layak untuk dilaksanakan. Adapun model prediksi yang didapat dari penelitian kali ini yaitu analisis standar belanja untuk kegiatan pelatihan koperasi, yaitu Y sama dengan 6.802.216,31 ditambah 30.020 rupiah, 41 X, di mana Y adalah total belanja dan X adalah pengendali biayanya atau cost driver. Nah, model ini dapat digunakan untuk menilai kewajaran program atau kegiatan yang dilaksanakan pada koperasi. Baik, sekian presentasi dari penelitian kali ini. Jika ada kesalahan yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.